Hello, my best students, wherever you are, and then for this session, I'm going to share you or give you a short information about our new topic entitled application letter. And I'm going to give you a free explanation, first definition, social function, and text structure. So, do you understand what I've said before? No? So let me explain Indonesian. Pada kesempatan ini Bapak akan berbagi tentang application letter yang mana Bapak akan membagikan tiga hal yaitu definisi dari application letter atau surat lamaran kerja, social function, and also text structure. So, here we go. First definition. First definition said that a job application letter, or also known as a cover letter, is a letter you send with your resume to provide information on your skills and experience. And this letter is your chance to sell yourself to an employer, explaining why you are an ideal candidate for a position. Indonesia, it means surat lamaran kerja yang juga dikenal sebagai surat lamaran adalah surat yang Anda kirim dengan resume Anda untuk memberikan informasi tentang keahlian dan pengalaman Anda. Oke, next, resume itu akan mirip dengan CV, tapi tidak sama, tapi mirip, ya. Next, surat ini atau surat lamaran kerja ini adalah kesempatan bagi kalian untuk dalam tanda kutip promote or sell, mempromosikan atau menjual diri Anda kepada calon bos atau potential employer, calon pemberi kerja yang menjelaskan bagaimana kalian akan menjelaskan bagaimana apa alasan sehingga kalian adalah kandidat yang paling ideal, kandidat yang paling cocok dengan posisi yang ditawarkan. Second definition, application letter is a letter of introduction that highlights your key accomplishment and fit for a job opening. A cover letter or application letter adds focus to your resume. Definisi yang kedua berbicara bahwa surat lamaran kerja adalah surat yang menyoroti pencapaian atau memberikan gambaran ringkas pencapaian utama kalian yang cocok untuk sebuah pekerjaan yang ditawarkan. Nah, surat lamaran kerja itu fokus pada resume. Surat lamaran itu menambah informasi detail dengan resume yang kalian lampirkan. Next, what are resume and CV? First, resume. Resume is a document which includes education, experience, skill, and accomplishment that is used to apply for jobs. Resume itu adalah dokumen yang cakup pendidikan, berisi tentang gambaran umum pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan prestasi yang digunakan untuk melamar pekerjaan. What about curriculum vitae atau CV? CV is in-depth document that can be laid out over 2 or more pages, and it contains a high level of detail about your achievements, a great deal more than just a career biography. Sementara CV sendiri adalah dokumen yang sifatnya memberikan informasi yang lebih mendalam yang dilampirkan pada surat lamaran kerja, bisa dia terdiri atas 1 halaman, 2 halaman, atau bahkan lebih, yang memberikan informasi tentang pencapaian Anda. Bukan hanya sekedar biografi. Jadi sebenarnya mirip dengan resume karena CV juga memuat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, skill, awards, dan juga accomplishment, pencapaian. Oke. Next, social function, fungsi sosial dari surat lamaran kerja. First, to apply for a particular position offered by a company or an organization. Maksudnya adalah fungsi sosial pertama ini, fungsi dari surat lamaran kerja adalah untuk digunakan untuk melamar posisi tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan atau sebuah kantor atau sebuah organisasi. The second function is as a written proof when applying for a job, sebagai bukti tertulis saat melamar pekerjaan, and then as a means of communication, sebagai sarana komunikasi, especially in English, and also a consideration for employee, menjadi bahan pertimbangan bagi calon kandidat pelamar kerja atau pelamar kerja, ya. Itu 4 fungsi sosial yang Bapak bagikan. Next, text structure or body of application letter. Nah, di sini Bapak berikan gambaran umum ya, yang dicetak-cetak tebal ini adalah bagian-bagian inti dari
sebuah surat lamaran kerja atau struktur teks surat lamaran kerja. Yang pertama adalah applicant contact details. Di sini bagian pertama adalah informasi detail dari pelamar. Ya, ada nama, alamat tempat tinggal, kota tempat tinggal dengan kode pos, dan ada tanggal penulisan surat. Satu hal yang penting adalah mengapa kok rata kiri semua? Semuanya align left, rata kiri. Karena apa? Sesuai dengan aturan, dua format surat dalam bahasa Inggris itu ada block or full block style, itu dia rata kiri. Berikut ada modified block style, itu yang bisa lari ke kanan atau ke tengah, beberapa informasi ya atau bagian dari surat lamaran kerja. Nah, jangan lupa menyimak di video Bapak sebelumnya tentang application letter and CV yang membahas tentang itu ya, full block style dengan modified block style. Oke, back to here. Kita kembali ke sini. Sesudah ada informasi detail dari pelamar, akan ada recipient or employer contact information atau alamat surat lamaran kerja kita akan kemana. Di sini kita berikan, tapi jangan lupa ya diantarai satu spasi ya. Berikut dicantumkan nama orang yang dituju. Jangan lupa bisa diberikan salutation apakah Mr, Mrs di situ atau Miss. Kemudian ada title atau job positionnya, misalnya Andrew Johnson, President Director. Berikut nama perusahaan, alamat perusahaan, kota tempat perusahaan itu berada atau kantor itu berada, dan juga kode pos. Antarai satu baris, give a space by a line. Berikut mulai dengan greeting or salutation. Kalau misalnya di sini adalah Andrew Johnson, maka di sini akan mengatakan Dear Mr. Johnson. Oh, ya. Berikut. Sesudah itu antarai satu spasi masuk menulis di paragraf pertama. Konten dari first paragraph ini adalah state clearly why you are writing and where you saw the job info or advertised. Ini sudah ada sebenarnya di video sebelumnya ya. Isi paragraf pertama adalah alasan mengapa menulis surat lamaran kerja dan di mana dapat informasinya. Berikut, kemudian antara satu baris masuk paragraf kedua yang berisi tentang little information about your qualification and experience. Informasi singkat tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. And remember to make sure the information you give is relevant to the job that you applying for. Jangan lupa informasi yang diberikan di paragraf kedua ini harus sesuai dengan atau relevan dengan posisi yang akan dilamar ya. Berikut paragraf 3. Paragraf ketiga ini berisi tentang why you believe you are suited to the job and what you can offer to the company. Isinya tentang komitmen Anda, mengapa Anda menjadi yakin bahwa Anda itu sangat ideal dengan posisi yang ditawarkan. Itu di paragraf ketiga. But sometimes you can connect it or combine with the second paragraph. Bisa juga ini digabungkan paragraf kedua dan ketiga. Kadang-kadang di beberapa informasi katakan itu middle part of body of application letter. Berikut paragraf keempat yaitu tell the reader when you are available for interview and how to contact you. Isi paragraf keempat dalam surat lamaran kerja adalah berikan informasi kapan Anda siap untuk diwawancarai. Jangan lupa cantumkan nomor handphone atau email. Ingat, di surat lamaran versi bahasa Inggris atau dalam tanda kutip kita melamar di perusahaan asing, tidak ada istilah bahwa dipanggil seperti tes ikut CPNS ya, tapi kita ikut interview, job interview. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa tutup dengan complimentary closing seperti yours faithfully, sincerely yours, yours sincerely. Itu complimentary close-nya. Tanda tangani terutama untuk hard copy atau yang tulis tangan, written manually, dan tutup dengan nama. So, bonus for you, formal letter closing. The following options are all good ways to close a formal letter. Di sini Bapak berikan beberapa ungkapan ya yang bisa digunakan untuk menutup surat lamaran kerja sebagai complimentary closing. Ada best regards, best wishes, regards, respectfully, until, all the best, best my best. You can choose one, which one do you like? Tapi untuk surat lamaran kerja paling umum kita menggunakan respectfully, respectfully yours, sincerely, sincerely yours, you respectfully, yours sincerely. Itu biasanya yang paling umum ya. But you may choose one, which one do you like? Next, here are an example of job application letter or application letter. Seperti yang Bapak singgung di bagian sebelumnya bahwa dia bagian pertama itu dia adalah
applicant detail information, berikut recipient contact information, ini jelas ya, jangan lupa ada spasi, berikut salutation, berikut ada spasi, berikut first paragraph, second paragraph, third paragraph, fourth paragraph, tutup dengan complimentary clause, tanda tangani, tulis nama Anda. Simpel kan? Nah, selain itu, ini yang format tertulis ya. Bagaimana kalau kita menulis dengan surat lamaran kerja via email? Bapak kasih bonus. Ini contoh surat lamaran kerja ketika kita kirim via email. And I'm sure all of you have experience in writing email. Although it's informal email you send to your teacher or to your friend. So that's my short sharing for you for this session. Thank you. Always think smart to be a smart student. I'll be right back with a new content for you. See you. Bye.